Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Anugerah keselamatan yang kita peroleh saat ini semata-mata hanya oleh karena darah Yesus yang telah tertumpah. Darah Yesus yang tak bercacat dan tak bernoda, yang telah tertumpah untuk menebus dosa umat manusia. Seperti bunyi firman Tuhan yang juga akan melandasi ibadah kita di hari ini, terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Hanya oleh karena kuasa kematian dan kebangkitan-Mu, maka kami beroleh jaminan keselamatan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini, dari permulaan sampai pada akhirnya hanya di dalam pimpinan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan dan kami mohonkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mengagungkan Dia, Yesus yang sudah rela mati dan yang sudah bangkit kembali. Mari kita memuji Dia dengan segenap hati. Kita katakan, Tuhan, aku terpesona menyaksikan segala keagungan-Mu. Bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu semua. Pandang akan salib-Mu, tanda kasih-Mu bagi dunia. Kau relakan mati tebus dosaku, ku sembah Kau Tuhan junjunganku. Mari kita katakan, aku memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bersama-sama kita datang, kita memohon ampun atas segala pelanggaran kita yang pernah kita lakukan, baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja.
Karena kuasa kematian dan kebangkitan Kristus sanggup memberikan kita pengampunan dosa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pujikan pujian doa Bapa kami, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpuji nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Darah Yesus yang tidak bercacat dan tidak bercela adalah darah anak domba yang penuh dengan kuasa. Mari kita pujikan pujian ini. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Iblis jalan fisika mencari, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau dilepaskan dan bersih, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Datanglah pada Yesus Tuhanmu, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Dengar suaranya sekarang berseru, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hanya di dalam darah Yesus yang sanggup memberikan kita kelepasan dari segala belenggu yang saat ini kita hadapi. Hanya dengan darah Yesus, maka kita beroleh kebahagiaan dan kedamaian yang sejati.
Mari kita pujikan lagu, Ku berbahagia dan aku mau yakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku menyerahkan diri aku sepenuhnya ke dalam-Mu Tuhan. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengar pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Allah, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena firman Tuhan adalah suluh dan pelita bagi langkah kami. Namun kami menyadari ya Bapa, bahwa otak kami terbatas. Pemahaman kami pun begitu. Karena itu kami mohon agar Roh Kudus memimpin hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, dan mengurapi kami seluruh
warga jemaat yang mendengar, agar kami boleh mendapatkan sukacita, pencerahan, dan pemahaman yang mendalam, karena Roh Allah memimpin kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar, menyimpan, dan melaksanakannya. Amin. Shalom Ibu Bapak yang terkasih, Jemaat GBT Kristus Pelepas di Kota Malang. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 52 ayat 1-2 dengan judul Bersyukur sebagai Penyataan Iman. Saya akan membacakan teksnya bagi kita sekalian. Yesaya 52 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Ibu Bapak yang terkasih, teks yang baru saja saya baca menjadi rujukan kita pada hari Minggu pagi ini. Dan ini merupakan 2 ayat pertama dari 2 pasal yang berbicara mengenai hamba Tuhan atau Ebed Yahweh yang menderita. Ini merupakan bagian dari apa yang seringkali disebut Dutro Yesaya atau Yesaya bagian kedua, yang ditulis pada masa pembuangan ke Babel. Ucapan Ebed Yahweh dalam pasal 52-53 ini merupakan bagian dari rangkaian ucapan profetis tentang Ebed Yahweh dalam pasal 52-53 ini. Pasal 52 ayat 1 sampai ayat 12 dalam kitab Yahweh ini berbicara mengenai the remnants of Israel, atau sisa-sisa Israel, yaitu umat Israel yang tersisa setelah kekalahan perang oleh Babel dan pembuangan sebagian ke Babel. Pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12 bernubuat tentang hamba Tuhan yang menderita ini. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya menggunakan cukup sering istilah ini, hamba Tuhan yang menderita. Dia suka menggunakan istilah hamba, baik dalam bentuk tunggal, singular, maupun bentuk jamak, plural. Yang dicakup oleh istilah hamba Tuhan tersebut bisa Israel secara keseluruhan, atau sisa-sisa Israel, atau juga nabi tertentu atau nabi Yesaya, atau juga nabi-nabi secara kolektif. Dengan kata lain, hamba Tuhan yang menderita dalam ucapan profetis pasal 52-53 ini bisa mencakup semua dari yang mungkin tadi ya, bangsa Israel secara keseluruhan, sisa-sisa Israel, nabi tertentu, nabi Yesaya, atau nabi-nabi secara kolektif. Bisa semua ini, bisa salah satu dari 5 ini. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menarik adalah bahwa kemudian Tuhan Yesus sendiri mengutip salah satu bagian dari perikop ini dan menyatakan bahwa itu tentang dirinya. Disebutkan dalam Lukas 22 ayat 37. Demikian firman Tuhan dalam Lukas 22 ayat 37. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Demikian perkataan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Ibu Bapak yang terkasih, Yesus memahami bahwa dirinya lah yang dimaksud oleh kitab Yesaya ini. Kemudian perjanjian baru atau gereja mula-mula mengikuti pemahaman Yesus ini dan menegaskan bahwa Yesaya bernubuat tentang Yesus sang Mesias. Misalnya di Matius 8 ayat 17, Markus 15 ayat 23, Yohanes 12 ayat 37 sampai 38, Kisah Para Rasul 8 ayat 23 sampai 32, Roma 10 ayat 16, dan 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Silakan dicatat dan dicek sendiri nanti.
Pada zaman itu, ibu bapak yang terkasih, ada 5 kebudayaan besar, yaitu Mesir di bagian selatan, Mesopotamia, dalam era ini Babilonia di bagian timur, di utara ada Makedonia yang kemudian menjadi Yunani Romawi, kemudian agak lebih jauh ke timur Tiongkok, dan beberapa waktu kemudian tenggara ada India. Namun di era ini, di era Yesaya ini, 2 kebudayaan, di era pembuangan ini ada 2 kebudayaan besar saling mendominasi, yaitu Mesir dan kemudian Babilonia. Palestina merupakan wilayah rebutan karena terletak di antara 2 kebudayaan ini. Dia ada di antara kebudayaan-kebudayaan yang besar, dan saat ini antara Mesir dan Babilonia. Dalam periode waktu yang lain ada 5-5-nya ini. Dan Palestina menjadi rebutan karena dia ada di antara kebudayaan-kebudayaan yang besar tadi, sehingga kerajaan atau kekaisaran wilayah itu yang kuat akan menguasai Palestina, karena menjadi semacam titik jumpa, titik temu, dan jadi pusat perjumpaan tadi, sehingga tempat ini jadi begitu penting. Kebudayaan-kebudayaan besar bertemu di situ, dan karenanya jadi saling rebut kekuasaan. 2 Raja-Raja 24 ayat 7 menyatakan, Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya, sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Pada periode ini, Babel sedang menjadi kerajaan yang sangat kuat dan sangat besar. Pada saat Israel, Yehuda diserbu dan dibuang ke Babel, Yehuda dipimpin oleh Yoyakin dan kemudian Zedekia. Alkitab mencatat menyatakan bahwa kedua raja ini berlaku jahat di hadapan Allah, dan 2 Raja-Raja 24-25 melihat ini sebagai hukuman dari Allah. Jadi karena 2 raja ini, Yoyakin kemudian Zedekia, jahat di mata Allah, maka mereka dihukum, bangsa Israel dihukum, dan bentuk hukumannya adalah pembuangan ke Babel. Ayat 1-2 yang menjadi nats bacaan kita pada pagi hari ini menunjukkan bahwa bangsa Israel, khususnya Yehuda, sebagiannya sedang dalam pembuangan. Jadi sebagiannya dibawa ke dalam pembuangan, dibawa ke Babel, sebagiannya ditinggalkan. Nah, ayat 1 dan 2 dari Yesaya 52 merupakan seruan kepada bangsa Israel untuk hidup dalam kehormatan dan kebenaran. Akibat dari pembuangan ini, orang-orang Israel melakukan apa yang mereka sebut pemurnian, baik oleh mereka yang tertinggal di Israel maupun oleh mereka yang terbuang di Babel. Karena mereka memahami bahwa ini adalah teguran Yahweh kepada mereka, maka respons mereka adalah pertobatan atau pemurnian iman mereka. Jadi Yoyakin, Zedekia jahat sebagai raja bangsa Israel, raja jahat berlaku kepada Yahweh, kepada Allah, dan hukumannya adalah bangsa Israel dibuang. Dan orang-orang Yahudi yang dibuang, orang dari kerajaan Yehuda yang dibuang, mereka menyadari ini karena kesalahan mereka, karena mereka kemudian merespons dengan pertobatan atau pemurnian iman, purifikasi. Dan model purifikasinya adalah kemudian ketaatan kepada Taurat yang kuat sekali. Nah, yang menarik dari kisah pembuangan Israel ke Babel ini, ibu bapak yang terkasih, adalah bahwa sekalipun mereka melihat bahwa ini adalah teguran, bahkan hukuman Yahweh kepada mereka, mereka meyakini seperti yang disaksikan dalam Perjanjian Lama, bahwa Yahweh tidak meninggalkan mereka. Perjanjian Lama menyaksikan, bercerita bahwa ketika mereka dibuang ke Babel, Yahweh tidak meninggalkan mereka. Sebaliknya Perjanjian Lama menegaskan bahwa Yahweh tetap ada bersama-sama dengan mereka, bahwa Yahweh tetap menyertai mereka. Yang menarik juga, ibu bapak yang terkasih, kalau kita pindah ke kitab lain yang berkisah pada kisah yang serupa tentang pembuangan bangsa Israel ke Babel,
Yeremia 29 ayat 5 dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat 5 dikatakan, dirikanlah rumah untuk engkau diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Tapi bukan hanya untuk diri sendiri. Ayat 7 berlanjut, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Babel ternyata relatif terbuka bagi mereka, ibu bapak yang terkasih, sehingga mereka bisa membeli tanah, membuat kebun, mendirikan rumah mereka. Mereka justru diperintahkan Yahweh untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang oleh Yahweh. Kemudian ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi di Babel relatif berkembang. Bukan hanya secara ekonomi, tapi sebagai sebuah masyarakat. Bahkan kemudian menjadi pusat keagamaan yang kedua, pusat keagamaan Yahudi yang kedua setelah Yerusalem. Dan dalam agama Yahudi kuno pada saat itu, Talmud yang merupakan tafsiran atas perjanjian lama ada dua. Pertama Talmud Yerusalem sudah pasti, tetapi yang kedua Talmud Babilonia atau Talmud Babel. Artinya pada zaman itu pusat keagamaan Yahudi, pusat masyarakat Yahudi ada di Yerusalem, kemudian ada di Babel. Dan masyarakat keagamaannya dipimpin oleh para pemimpin agama yang menghasilkan kedua Talmud tadi. Artinya Talmud Babel pun dianggap otoritatif bagi bangsa Yahudi. Bukan hanya itu, karena mereka diperintahkan Yahweh untuk mengusahakan kota, untuk mengusahakan kesejahteraan kota dengan membangun rumah, dengan mengusahakan tanah untuk berkebun, kemudian untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, selanjutnya juga berdagang dan berbagai macam bentuk bisnis lainnya di tempat, di kota di mana mereka dibuang, dalam hal ini Babel. Sejak saat itu orang-orang Yahudi berkembang menjadi saudagar-saudagar. Sejak saat itu mereka tersebar di Timur Tengah menjadi saudagar-saudagar Yahudi. Kapitalisme Yahudi dimulai di sini hingga saat ini di era modern. Konon 70% bahkan sampai 80% uang di dunia ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Konon katanya begitu. Tetapi menjadi wajar karena keadaan ini menjadi titik tolak, titik awalnya. Karena Yahweh sendiri yang memberikan firman untuk mereka membangun ekonomi, untuk mereka membuka tanah, menjadikan kebun, membangun rumah, mengusahakan kesejahteraan kota. Itu bicara ekonomi. Nah, setelah 70 tahun di pembuangan oleh Raja Kores, Raja Persia, yang menggantikan kekuasaan kerajaan Babel, orang-orang Yahudi dalam pembuangan diizinkan kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Yerusalem, termasuk bait Allahnya, bait sucinya. Namun tidak semua orang Yahudi di Babel yang kembali ke Yerusalem. Sebagiannya tetap tinggal, menetap di Babel, karena mereka telah berkembang menjadi begitu maju untuk ukuran saat itu di sana. Nah, ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita dapat mempelajari beberapa hal yang saya ingin bagikan pada ibu bapak sekalian pada hari ini. Yang pertama, kesulitan ataupun kesusahan, bahkan penderitaan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Termasuk wabah COVID yang kita masih alami setelah 1 tahun 1 bulan lebih ini. Kita menjadi begitu kesulitan, kesusahan, menderita sebagiannya. Ada toko-toko yang tutup, kios-kios yang tutup, usaha kecil mikro yang tutup.
Tapi bukan cuma kecil dan mikro dan kecil, tapi usaha menengah, usaha besar juga banyak yang bangkrut. Ada perusahaan-perusahaan yang mesti memecat karyawan-karyawannya dan banyak karyawan kehilangan pekerjaan. Bahkan ada banyak perusahaan yang bangkrut. Salah satu anggota jemaat kami juga mengalami demikian, usahanya terpuruk karena wabah ini. 2020 kita ada di resesi ekonomi, minus 5% lebih. Di kuartal pertama kita masih aman, Januari sampai Maret 2020. Tapi mulai April sampai Juni kita langsung drop 3% lebih. Kemudian kuartal ketiga mulai dari Juli sampai September kita drop lumayan besar. Kemudian Oktober sampai Desember masih minus. Januari sampai Maret konon juga masih minus. Kalau bisa 0, tapi kita belum tahu hasilnya. Harapannya di tahun ini kita mulai naik minimal 3% plus. Kita merasakan semua ketika saya pergi ke mall di Jakarta. Banyak sekali toko yang tadinya sebelum resesi ekonomi laris, sekarang ditutup. Ke mall A ditutup sebagian tokonya, ke mall B sebagiannya lagi ditutup. Tempat-tempat restoran yang kami pernah makan setelah COVID ini ternyata kemudian tutup. Sebagian departemen store juga tutup. Banyak yang mengalami kesulitan apalagi di tengah pandemi global ini. Namun pesan firman Tuhan adalah bahwa kesulitan, kesusahan, pergumulan, penderitaan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Bahkan jikapun kita menilai bahwa kesusahan, kesulitan, pergumulan, penderitaan yang kita lalui karena kesalahan kita, sekalipun menurut kita berbuat salah dan karenanya menerima kesulitan, mengalami, mendapatkan kesulitan dan penderitaan itu, tetap itu bukanlah akhir dari segala sesuatu. Bukan akhir dari segala sesuatu. Dunia belum kiamat, kira-kira begitu. Dunia belum kiamat. Yang kedua, Ia tidak meninggalkan kita. Karenanya segala kesulitan, kesusahan, penderitaan yang kita alami bukanlah akhir segala sesuatu. Karena toh ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan itu, Ia tidak meninggalkan kita. Sebaliknya Ia tetap menyertai kita. Waktu dikatakan bangunlah rumah, usahakanlah kebun, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau aku buang, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Maka maksudnya apa? Ketika Tuhan berfirman memberikan perintah, maka otomatis Dia menyertai. Karena firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak pernah keluar sia-sia, tapi akan mengerjakan sesuai dengan kehendaknya. Maka ketika Tuhan Yahweh berkata kepada bangsa Yehuda yang dibuang ke Babel, buatlah rumah, bukalah tanah, dan usahakanlah kebun. Maka maksudnya adalah aku memberkati engkau, menyertai engkau. Aku memberkati engkau dengan cara seperti itu. Kerjakanlah dan aku memberkatimu. Ia tidak meninggalkan kita, tetapi tetap menyertai kita. Maka kita mesti tekun dan sabar melalui apa yang sedang kita hadapi. Sabar dan tekun. Tetapi juga waspada dan berjaga-jaga. Sabar dan tekun, tapi juga waspada dan berjaga-jaga. Dan ini applicable sekali, dapat diterapkan di dalam masa wabah COVID ini. Kita harus waspada, berjaga-jaga, termasuk jaga kesehatan, jaga jarak, social distancing. Termasuk jaga kesehatan, jaga jarak. Kita harus berjaga-jaga dan waspada. Waspada menghindari kerumunan, waspada dengan cuci tangan, dengan selalu membersihkan tubuh, dengan selalu mengenakan masker, dengan selalu membawa dan menggunakan sanitizer, dan seterusnya. Firman Allah jadi cocok sekali, berjaga-jaga dan waspadalah, kata Yesus kepada para murid ketika Ia membawa para murid untuk berdoa di Taman Getsemani. Roh memang penurut tetapi daging lemah, karena itu berjaga-jagalah dan waspadalah.
dalam hidup ini, bukan hanya ketika menghadapi wabah pandemi global seperti ini, tapi setiap saat memang kita harus berjaga-jaga dan waspada. Dan sabar serta tekun, 2 hal ini, sabar tekun, berjaga-jaga, waspada. Ulangi dalam hati masing-masing, kita harus sabar dan tekun, kita harus berjaga-jaga dan waspada. Sabar dan tekun, berjaga-jaga dan waspada. Yang ketiga, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesulitan ataupun penderitaan yang kita lalui, Allah tidak meninggalkan kita dan sebaliknya tetap menyertai kita. Sekalipun kesulitan atau penderitaan itu karena kesalahan kita, Ia tetap tidak meninggalkan kita, Ia tetap menyertai kita. Bahkan ini menjadi pokok yang penting dalam masa-masa sekarang ini. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu malaikat bernubuat bahwa Maria akan melahirkan seorang anak dan anak itu dinamai Yesus, maka Matius mengutip bahwa ia akan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Dengan kata lain, penyertaan Allah bukanlah ketika engkau diberkati berlimpah secara ekonomi, bukan ketika kedudukanmu, jabatanmu naik, bukan ketika engkau menjadi orang terpandang, terhormat, terkemuka. Wujud Allah menyertai adalah Yesus itu sendiri. Dan kita baru saja 2 minggu yang lalu merayakan Paskah. Dan Paskah adalah puncak dari Allah yang menyertai kita. Bisa dibayangkan Allah yang di luar ruang dan waktu masuk ke dalam ruang dan waktu kita, jadi sama dengan kita. Morphe itu dulu, kata Filipi 2 mulai dari ayat 5 sampai 9, yang dalam rupa Allah tidak menganggap keserupaannya dengan kesetaraannya dengan Allah sebagai hak yang perlu dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Yang dalam rupa Allah, morphe tuteu, yang dalam rupa Allah, ia memiliki rupa Allah, atau dengan kata lain, ia adalah Allah. Jadi manusia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, morphe tu dulu, yang sehakikat dengan manusia, sehakikat dengan Allah, sehakikat dengan manusia. Itulah wujud puncak penyertaan Allah. Dan Allah yang kemudian jadi manusia, yang mati di kayu salib, yang bangkit, yang mati dan bangkit demi menebus dosa kita sekalian, kemudian naik yang akan kita rayakan beberapa pekan lagi, kemudian mengutus Roh Kudus-Nya pada kita, sehingga menurut firman Tuhan dalam surat Paulus dikatakan bahwa ia dimeteraikan di dalam kita. Roh Kudus dimeteraikan di dalam kita pada saat kita menjadi percaya. Saya bacakan firman Tuhan tentang hal ini dalam Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Bentuk Allah menyertai bukan hanya Ia ada bersama kita, tapi Ia ada di dalam kita. Ketika kita percaya, Roh Kudus-Nya diberikan, dimeteraikan di dalam kita, dimeteraikan di dalam kita yang dijanjikannya. Efesus 1 ayat 14 kemudian berkata, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi Roh Kudus jaminan pada apa? Keselamatan kekal. Nah, kembali pada firman Tuhan, Ibu Bapak yang terkasih, kehadiran Kristus yang menyelamatkan dan menebus kita adalah wujud puncak penyertaan Allah. Kristus, Allah yang menjadi manusia, Allah yang berinkarnasi, itulah wujud puncak Allah yang menyertai. Ia merengkuh semua kemanusiaan ke dalam dirinya ketika Ia jadi manusia. Ia merengkuh semua kemanusiaan ke dalam dirinya ketika Ia menjadi manusia, sama seperti kita, ibu bapak dan saya. Penyertaannya terutama bukan soal kekayaan, kedudukan, jabatan, kesembuhan, tetapi bahwa Ia hadir di tengah-tengah kita.
Kristus sang Raja alam semesta lahir dan hadir di tengah-tengah kita, menyertai kita dalam segenap kehidupan kita, bukan hanya berada di samping kita, tapi di dalam kita. Maka inilah yang harus kita syukuri dalam segenap kehidupan kita, dan inilah yang harus nampak dalam kehidupan kita tiap-tiap saat, di segala waktu, di segala tempat, di segala keadaan atau situasi. Dan ini jugalah yang jadi dasar kita berkarya di tengah bangsa kita, di tengah kota Malang. Dan orang Kristen memiliki etos kerja keras, kerja sekeras-kerasnya, bahkan lebih keras daripada orang-orang dunia sana. Kerja cerdas, secerdas-cerdasnya, belajar terus, mau dididik, mau ditegur, mau diajar, belajar terus. Ketika engkau membutuhkannya, apa yang kau telah pelajari akan hadir bagimu. Kau tinggal menggunakannya. Kerja keras bagus tapi tidak cukup. Karena kalau hanya menggunakan otot, engkau bisa dibodoh-bodohi orang. Karenanya engkau butuh kerja cerdas. Dan untuk jadi kerja cerdas, engkau harus belajar terus-menerus dengan giat. Belajar terus sesuai dengan keahlian, talenta, dan bidang yang engkau geluti. Yang ketiga, kerja bernas. Bernas itu berbulir-bulir seperti gandum atau padi. Artinya menjadi berkat. Dan menjadi berkat bukan hanya secara material, tetapi keberadaanmu jadi berkat. Itu berarti membangun network, jejaring, yang melalui jejaring itu engkau bisa dijadikan Allah jadi berkat bagi orang-orang lain. Dan Allah pun memberkati engkau lewat itu semua, bukan dilempar dari surga. Ingat etos kerja orang Kristen, kerja keras, kerja cerdas, kerja bernas. Engkau yang sekolah, anak-anak SD, SMP, SMA, kuliah, teruna-teruna Tuhan, belajar sekeras-kerasnya, belajar sekuat-kuatnya, belajar yang rajin. Bantu juga orang tuamu. Engkau yang bekerja, kerja sekeras, secerdas, sebernas mungkin. Inilah dasar kita berkarya, bahwa Ia menyertai kita sekalian. Jadi inilah dasar kita bersyukur dengan segenap kehidupan kita. Inilah juga dasar kita berkarya di tengah bangsa kita. Inilah dasar kita bekerja keras, cerdas, dan bernas padi. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ucapan syukur yang kita berikan bukan lewat ucapan mulut saja, tapi lewat segala kehidupan kita. Dan ketika kita melakukannya, itu membawa segala kemuliaan bagi Allah. Bagi Allah yang menyertai kita senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Ingatlah, mengucaplah syukur. Dan bahwa ucapan syukur itu adalah penyataan imanmu. Dan karenanya berkaryalah di tengah-tengah bangsa ini, di tengah kota Malang ini. Dan karenanya bekerjalah secerdas, sekeras, dan sebernas bagi kemuliaan Allah. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak sekalian. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyambut firman Tuhan dengan doa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa firman Tuhan telah kami dengar. Bahwa kami dapat mengucap syukur sebagai pernyataan iman kami, walaupun menghadapi berbagai tantangan. Terima kasih dari pengalaman bangsa Israel di Perjanjian Lama melalui Nabi Yesaya. Kami disadarkan Bapa sebagai hamba Tuhan yang menderita tetapi tidak terhempas, tidak tergeletak, dan tidak menyerah karena penyertaan Tuhan yang nyata. Karena itu Bapa, kami telah belajar melalui Warta Sabda pagi ini, agar kami pun tidak menjadi putus asa. Agar kami tidak menjadikan
masa-masa sulit, bahwa penderitaan adalah akhir segala sesuatu. Sama sekali bukan. Memang penderitaan membuat orang bisa putus asa. Tetapi dari firman Tuhan kami diyakinkan bahwa penderitaan apapun yang kami hadapi bukanlah akhir dari segala sesuatu. Karena justru di tengah penderitaan yang kami hadapi, seperti umat Tuhan juga pernah menghadapi, kami merasakan kehadiran Tuhan. Kami merasakan kuasa Tuhan. Dan kami merasakan penyertaan Tuhan, Immanuel, yang menyertai kami dalam segala keadaan. Bahkan Paskah adalah bukti penyertaan Tuhan yang menang atas kematian di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapa, kuatkanlah iman kami dan nyatakanlah agar iman kami dapat dibuktikan dengan kesetiaan beribadah, kesetiaan melayani Tuhan, dan kami tetap bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan yang telah berjanji menyertai kami akan membuat kami dapat bersyukur sebagai penyataan iman kami. Bantulah Bapa agar sebagai umat Tuhan kami bukan hanya bersyukur dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata melalui karya bagi bangsa dan negara dan gereja, agar kami bekerja dengan keras, kami bekerja dengan cerdas, dan kami juga bekerja bernas, yang artinya mau berkembang, mau berbuah, dan mau menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Berkatilah hamba-Mu, Bapak Pendeta Asigor Sitanggang, yang telah menjadi saluran berkat pada pagi ini. Kiranya pribadinya, keluarganya, pelayanannya baik di STFT Jakarta maupun di Gereja GBI Jakarta, kiranya di mana saja hamba-Mu bertugas dan berada, Tuhan menggunakan hamba-Mu ini menjadi alat yang makin berkenan dan menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru.
Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas atau rekening BRI di nomor 03440100156567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari bersama kita mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah pagi ini dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur sekali lagi karena Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami telah memanjatkan puji-pujian kami, menaikkan doa-doa kami, dan mempersiapkan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih untuk Warta Sabda yang mengingatkan kami agar kami tetap bersyukur dalam segala keadaan sebagai penyataan iman kami. Bapa, untuk nama-nama yang telah ditayangkan pagi ini, kiranya Tuhan menjawab doa anak-anak Tuhan. Mereka yang terdampak langsung maupun tidak langsung karena pandemi yang berkepanjangan ini, mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan mengabulkan doa mereka. Tuhan, kami juga mendoakan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah ikut dalam persiapan ibadah daring pagi ini. Begitu juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di cabang-cabang dan pos PI. Begitu juga yang melayani dalam segala unit-unit pelayanan di GBT Kristus Pelepas. Berkatilah juga bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami khususnya berdoa bagi saudara-saudari kami yang baru terkena gempa bumi di daerah Malang Selatan dan sekitarnya. Kami juga mendoakan mereka yang terkena musibah banjir bandang, khususnya di NTT. Banyak korban yang telah berjatuhan ya Tuhan. Kasihanilah mereka. Begitu juga di negara tetangga Timor Leste.
Bapa, saat ini juga kami mendoakan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami doakan Presiden Joko Widodo dengan wakil, bagi menteri-menteri di kabinet, mereka yang bertugas di badan yudikatif dan legislatif, semua pejabat-pejabat di pusat, di tingkat 1 dan di daerah, khususnya untuk Kota Malang, Bapa, dan sekitarnya. Kami mendoakan agar program vaksinasi boleh berjalan dengan baik, dan kami semua warga negara tetap patuh dan taat pada protokol kesehatan, sehingga semua pejabat maupun rohaniwan, tokoh masyarakat, tenaga medis, para guru, para wirasastawan, semua dapat bekerja sama. Begitu juga dengan TNI dan Polri. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah sepanjang minggu dalam melaksanakan aktivitas, janganlah lupa untuk bersyukur dalam segala keadaan, dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.